Para pejalan coding sekalian, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kali ini kita akan mulai membahas pernyataan bersyarat, if dan else. Yang dimana nanti ketika kalian lanjut menjadi programmer ini akan sering sekali digunakan ketika kalian coding. Untuk mengeksekusi kode program, dengan memeriksa kondisi bersyarat terlebih dahulu, bisa menggunakan struktur if else. Contoh sintaksnya, bagi yang belum tahu ya, sintaks, kalau saya bilang sintaks itu anggap aja sintaks itu kode program ya, kode program. Ini contoh kode programnya, contoh sintaksnya. If ya, ini bahasa Indonesia kan jika ya, if lalu ada suatu kondisi tertentu dalam bentuk kode ya, biasanya mengecek ya suatu kondisi ya. Jika kondisi ini terpenuhi, maka selanjutnya eksekusi kode-kode program yang ada di antara dua kurung ini, kurung buka kurawal, kurung tutup. Ini bisa multi baris ya, kode program eksekusi. Hanya jika kondisinya terpenuhi. Jika kondisi di dalam kurung ini tidak terpenuhi, maka kode program yang di sini, yang di dalam kurung ini tidak dieksekusi, dilewat saja. Nah, tetapi jika kode program di sini ya hanya satu baris saja, tidak multi line ya, ini tidak perlu memakai kurung buka, kurung tutup. Kalau hanya multi line. Tapi kalau lebih dari satu baris, maka semuanya harus ada di antara dua kurung kurawal ini. Ya. Nah, tetapi bisa juga sintaksnya, kodenya seperti ini, ada else-nya. Ya. Else di sini, ini adalah alternatif. Jadi, alternatif dari kondisi ini. Jika kondisi ini terpenuhi, maka yang dieksekusi adalah kode program yang ini. Ya. Tetapi jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka yang dieksekusi ini yang else ini. Yang kode program setelah else ini, ya. Lanjut. Tapi kamu juga bisa mungkin nantinya memiliki beberapa kondisi, tidak hanya satu ya, yang harus diperiksa. Terpenuhi apa enggak kondisi? Contohnya seperti ini kode program. Jika kondisi pertama terpenuhi, maka eksekusi kode program berikut yang ada di antara dua kurung ini. Lalu sisanya ini tidak lagi dilihat oleh program karena sudah terpenuhi kondisi satu. Tapi jika kondisi satu tidak terpenuhi, else ya, if, jika kondisi dua periksa nih, terpenuhi enggak? Kalau kondisi 2 terpenuhi, maka ini dieksekusi kode program berikutnya. Sisanya yang else dibiarkan. Tetapi jika kondisi 2 juga tidak terpenuhi, maka dilihat alternatif terakhir. Else ini alternatif terakhir. Artinya jika kondisi-kondisi di atas nih 1, 2, nantinya bisa 3, 4 ya kondisi di sini. Jika semuanya tidak terpenuhi, maka else ini sebagai terakhir harus dieksekusi. Di sini kode program alternatif terakhir untuk dieksekusi. Baik, kita langsung saja ke contoh program. Silahkan kalian ya ketik ulang contoh program berikut ya, deklarasikan kelas namanya parameter berkondisi. Nah, kalian kan sudah belajar array ya, ini akan kita langsung mulai praktekkan. Kalian lihat di metode main ada string, variabelnya args. Args ini argumen, singkatan dari arguments ya. Arguments itu atau parameter ya. Tentunya ini bisa kalian ganti jadi param atau apa ya. Nah, ini ada kotak di sini, artinya ini array. Artinya kalian bisa memasukin parameter string lebih dari satu. 1, 2, 3 ya, dipisahkan dengan space nanti ketika menjalankan eksekusi aplikasi ini.
Nah, ini kita coba ya. Kita minta dikasihkan parameter. Nanti parameter yang dikasih cukup 1 biji ya. 1 biji dulu array-nya isinya ya. Nah, array dari string ini, ya, array dari objek ini kan kita pernah belajar ada equals apa. Salah satunya juga dia punya atribut namanya length, panjang. Artinya untuk mengecek berapa panjang isi ya komponen atau petak dari variabel ini, array ini bisa dicek dengan length. Kalau length-nya sama dengan 0 nih, sama dengannya double ya, karena ini kan 0 ini langsung literal ya. Ini boleh pakai seperti ini ya. Dan ini primitif ya, angka ya. Sama dengan 0 artinya ketika dieksekusi aplikasi ini kalian tidak mencantumkan parameter atau argumen yang diminta. Maka kita keluarkan sistem out print line Anda tidak memberikan parameter. Berikanlah parameter berupa bilangan bulat. Nah, setelah print ini, sisanya kode ini udah nggak dilihat lagi, selesai. Ya. Karena ini terpenuhi, yaitu kalian argumennya 0. If dicek dulu ya. Tetapi jika memang dikasih argumen nanti, dikasih parameter terhadap aplikasi ini, nanti contoh eksekusinya diperlihatkan ya. Artinya ini tidak terpenuhi karena tidak 0 panjang argumennya. Maka ini dilewat, masuk ke alternatif ini, else. Ada parameternya ya. Nah, ini ada try and catch ya. Kalian ini biarkan aja dulu. Ini maksudnya untuk ngecek apakah yang kalian masukkan sebagai parameter itu ya number atau bukan, nomor atau bukan. Ya. Jika bukan maka nanti akan error ya, ditangkap di sini. Ini biarin aja, nanti ada kesempatan video inilah ada agak advance ke depannya untuk membahas try and catch ini. Sekarang jalankan aja dulu bahwa nanti jika eksekusi ini ya, parameter berkondisi ini, aplikasi ini, kalian akan diminta input parameter string, tetapi stringnya berupa angka ya, 1, 2, 7, 20, minus juga boleh ya, berapa aja, yang penting angka. Nanti angka ini walaupun string tipenya dibaca ya, akan dikonversi ke dalam integer nih. Pakai seperti ini ya, integer titik value of. Nah, masukkan argumen yang ini, parameter yang ini indeks ke 0 ya. Artinya hanya digunakan oleh kita parameter yang pertama. Jadi walaupun kalian ngasih parameternya banyak ya, kita gunakan tetap yang pertama, yang indeks ke 0. Ya, nah, indeks ke 0 ini harus berupa, walaupun string harus formatnya angka, maka bisa diformat ke number, ke integer. Kalau kalian tidak masukin angka, maka ini error. Biar tidak crash, saya tangkap di sini pakai catch, ya, number format exception. Maka akan keluar yang Anda input bukan format angka. Jadi dia tahu ya kalau yang input bukan format angka. Nah, lanjut dulu ke sini. Jika yang kamu input itu memang format angka, akan dicek di sini. Jika angkanya, number lebih kecil dari 0, maka kita akan print out. Anda memasukkan nilai negatif berapa ya, jadi tahu nih negatif. Tapi jika ini tidak terpenuhi, artinya si number tidak lebih kecil dari 0. Kita cek apa mungkin 0 yang diinput nilainya. Di sini ya, else if number 0 ya, maka akan dikeluarkan Anda memasukkan nilai 0. Dia tahu ya, 0. Jika tidak negatif, tidak 0 juga ya. Nah, pastikan dia lebih dari 0. Sebetulnya udah nggak perlu lagi if number lebih besar dari 0, nggak perlu. Cukup else aja sebetulnya ya. Kenapa? Karena lebih kecil dari 0 bukan. Sama dengan 0 juga bukan. Pasti lebih besar dari 0 dong ya. Ini sebetulnya udah nggak perlu nih, ini redundant ya. Tapi ini saya perlihatkan dulu ya. Sama aja. Nah, nanti kita akan bikin variabel output string ya. Anda masukkan bulan positif, ini salah ngetik, sorry ya. Anda masukkan bilangan positif maksudnya ya. Lalu kita ingin tahu nih para pejalan coding sekalian, penasaran, bilangan positif yang lebih besar dari 0 ini ganjil apa genap? Ya, akan kita cek nih. Jadi di sini, di kurung ini, kita cek lagi si number ini.
Nah, ini ada operator persen. Operator persen ini, para pejalan coding sekalian, ini akan membagi suatu bilangan bulat dengan bilangan bulat lain, dan hasilnya itu sisanya jika memang sisanya desimal. Misal, jika di sini number persen 2, ini ngecek apakah number 2 itu sisanya 0. Kalau dibagi dengan 2. Kalau suatu number ya yang di input bilangan bulat dibagi 2, sisanya 0, pecahannya nggak ada, berarti itu bilangan genap. Nah, saya pakai gini, output sama dengan output plus bilangan genap. Artinya gini, output ini kan sudah ada tadi tulisannya di sini. Output adalah Anda memasukkan bilangan positif. Nah, jika bilangan positifnya ini bilangan genap, maka saya akan tambahkan di sini plus ya, artinya si output yang tadi ini string ini ditambahan lagi bilangan genap. Ini ditempelin ke output ini. Hasil ini ditempelin ke output ini, artinya ini bilangan genap ini nempel di sini. Misalnya Anda memasukkan bilangan positif, bilangan genap. Hasil totalnya disimpan lagi di output, diperbaharui. Ya, gitu. Nah, tetapi jika number dibagi 2 sisanya bukan 0, artinya ada komanya nih. 0 sisanya. Maka eksekusi yang ini. Ya, output plus bilangan ganjil. Nanti output dengan ganjil yang ini, jadi Anda memasukkan bilangan positif, bilangannya ganjil. Total masukin lagi ke output. Jadi output diupdate sebagai output plus tambahan. Masukin lagi ke output. Ya. Nah, ini ada space-nya sengaja nih, karena numbernya mau saya tampilin juga biar space lalu numbernya dilihatin ya. Sistem output lain, output plus number. Ya. Nah, ini untuk ngecek sekali lagi, cara ngecek suatu bilangan itu bilangan ganjil atau genap pakai persen. Ya. Jika tidak ada sisa itu genap, jika ada sisa itu ganjil. Outputnya seperti apa? Nih, ya. Nanti setelah dikompile dan tidak ada error, kalian eksekusi nih, Java space parameter berkondisi. Tapi kalian kasih argumen di sini di depannya space. Nah, misalnya kasih -9. Ya. Maka enter hasilnya Anda memasukkan nilai negatif, yaitu nilai -9. Dia tahu ya, karena diperiksa tadi yang lebih kecil dari 0. Ya. Lalu misalnya Java space parameter berkondisi saya kasih 0 di sini. Maka Anda memasukkan nilai 0 keluar. Lalu saya coba Java parameter berkondisi, saya masukin 12 nih. Maka akan keluar Anda memasukkan bilangan positif. Dia tahu 12 itu positif. Karena lebih besar dari 0. Dan dia bilangan genap, yaitu 12. Karena tadi di persen 2 ini nggak ada sisa, dia tahu ya. Nah, saya coba parameternya hello nih, bukan angka ya. Hello gitu. Error nih, bukan angka. Maka keluar yang Anda input bukan format angka. Dia tahu ya, karena tadi ada catch itu ditangkap. Sebetulnya itu kalau nggak ada catch, ini nggak keluar nih. Error di sini, crash ya. Karena ada catch, crash itu bisa ditangkap ya. Keluar yang Anda input bukan format. Nah, para pejalan coding sekalian, ya Anda sebagai pemula, ya ini dulu lumayan nih pakai if else ini, Anda sudah bisa membuat percabangan-percabangan coding. Ya. Nah, tapi saya akan lagi memperkenalkan ada 2 operator ya untuk mengecek suatu kondisi multi kondisi. Tadi kan kondisinya cuma satu ya. Misalnya apakah lebih kecil dari 0, lebih besar dari 0 ya. Nah, bagaimana kalau kondisinya lebih dari 1? Kita bisa menggabungkan beberapa kondisi dengan tanda dan 2 kali ya. Itu artinya dan. Atau tanda tegak pagar ini ya. 2 itu artinya atau. Ini contohnya ya, kalian bikin kelas namanya multikondisi. Ya. Misalnya gini, kita skenarionya nih saya tulis ya sebagai keterangan nih ya. Misal ini permisalan aja ya, bukan yang sebenarnya ya. Untuk lulus sekolah misal. Kita harus lulus dalam ujian 2 mata pelajaran wajib. Harus lulus dua-duanya, nggak bisa enggak. Ya. Kalau salah satu nggak lulus, kita berarti nggak lulus sekolahnya. Tambahan, selain lulus 2 mata pelajaran wajib, kita juga harus lulus dalam salah satu mata pelajaran pilihan. Salah satu aja.
Ya. Dan ada tambahan untuk lulus mata pelajaran minimal nilainya 70. Nah, kondisinya lumayan banyak. Nah, ini kita hard coded aja di sini ya, kita tentuin aja sebagai contoh aja. Misalnya pilihan wajib 1 kita punya nilai 81. Lebih besar dari 70 nih. Lalu pilihan 2, yang pelajaran wajib yang kedua nilainya 76. Nilai kita ini lebih dari 70 juga, lulus nih yang wajib dua-duanya kita nih. Lalu kita punya dua misalnya pelajaran pilihan. Pilihan 1 nilainya 64 kan nggak lulus. Karena kurang dari 70. Tapi pilihan 2 kita nilainya bagus, 87, ini lulus. Nah, ini kan salah satu aja nih. Jadi hasilnya nih harus lulus nih ya. Nih, kondisinya nih ada dua ya. If ya, jika mata pelajaran wajib 1 lebih besar atau sama dengan 70 dan wajib 2 juga lebih besar dari 70, ini ada dan. Dan ini harus terpenuhi dua-duanya ya. Jika ini terpenuhi dua-duanya, maka masuk ke sini. Seandainya ini tidak terpenuhi salah satu aja atau bahkan dua-duanya, maka ini nggak masuk ke sini, loncat ke sini. Nah, ini terpenuhi ya, karena ini lebih dari 70 dua-duanya, maka masuk ke sini. Nah, tapi dicek juga ya. Jika pilihan 170 atau ya, pilihan 270 ini cukup salah satu aja yang betul kalau atau, tidak harus dua-duanya. Kalau salah satu betul, maka masuk ke sini. Nah, karena yang pertama wajib 2 sudah terpenuhi dan salah satu terpenuhi yang pilihan, maka selamat Anda lulus sekolah. Ya. Nah, jika nanti pilihannya dua-duanya tidak terpenuhi nih, misalnya ini kamu ganti nih jadi 50 nilainya yang 87 ini, maka akan masuk ke sini ya. Anda tidak lulus sekolah. Ya. Nah, kalau ada yang wajib misalnya ini Anda ganti dengan 60 nih yang wajib 2, ini akan langsung loncat ke sini, sistem Anda tidak lulus sekolah. Silakan ini di-compile ya dan dijalankan. Ya, tidak saya lihatkan lagi hasilnya karena ini hasilnya udah tahu adalah Anda lulus sekolah. Selamat. Oke? Ini penting sekali ya if else ini karena akan menambah pengetahuan kalian semua secara cukup kuat ya. Sekarang perbendaharaan coding kamu semakin banyak dan kamu harus tambah semangat ya. Source code bisa di-download di jagocoding.web.id. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda lonceng. Terima kasih. Tunggu video-video berikutnya dari Jago Coding. Bye-bye.